Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga semua dalam keadaan yang sehat. Dan salam literasi. Nah, kali ini Pak Nonza akan menceritakan, memberi informasi tentang sebuah hal yang menarik. Nah, mungkin beberapa dari anak-anak belum pernah menyaksikan atau belum pernah mendapatkan penjelasan tentang hal ini. Nah, penasaran kan? Kita coba Pak Non mau cek jalan-jalan di sebuah daerah yang ada di Yogyakarta. Nah, penasaran kan? Lihat video selanjutnya. Nih. Pak Nonza akan menceritakan tentang sebuah kuliner yang berada di daerah Gunung Kidul, Yogyakarta. Nah, ini adalah salah satu kuliner khas dari Gunung Kidul, yaitu belalang goreng. Pengolahan kuliner belalang goreng sudah berlangsung sejak tahun 90-an. Tapi dulu itu penjualnya masih menggunakan plastik dan ditawarkan di setiap pinggiran jalan yang ada di Gunung Kidul. Nah, pada tahun 2000-an pedagang-pedagang sudah mulai menggunakan kemasan yang modern dan tentunya menjaga belalang goreng agar lebih awet. Dan sekarang mereka sudah membuat tempat-tempat kecil menggunakan meja dan payung-payung di pinggiran jalan yang berada di Gunung Kidul. Pak Nonza akan mulai bercerita dari proses penangkapan belalang. Nah, belalang yang ditangkap ini bukan belalang sembarangan, tapi belalang kayu yang biasanya hinggap di pohon jati, pohon yang banyak sekali terdapat di Gunung Kidul. Nah, sekarang Pak Non mau ketemu sama temannya Pak Non, namanya Pak Mul. Beliau adalah pemburu belalang sekaligus penjual, dan beliau juga yang mengolahnya sendiri loh di rumah. Kata Pak Mul, di saat musim hujan belalang itu bisa banyak sekali. Kalian tahu? Dalam satu pohon itu bisa terdapat 100 belalang. Namun jika tiba musim panas, belalang yang ada dalam satu pohon ya tidak sampai segitu, mungkin hanya 50 ekor atau bisa lebih sedikit, minimal 30 ekor. Alat yang digunakan Pak Mul sangat sederhana, itu hanya terbuat dari kail pancing atau bisa disebut dengan tegek. Nah, tegek ini bisa juga diganti dengan bambu, panjangnya 3 meter sampai 5 meter. Kemudian menggunakan jaring yang dibuat sendiri. Mungkin diameter jaringnya hanya sekitar 10 sampai 15 cm. Itu anak-anak, lihat Pak Mul. Wah, dia sedang menangkap belalang. Semangat ya Pak Mul. Sekarang kita akan melihat proses mengolah masakan belalang goreng, tentunya di rumah Pak Mul. Nah, ayo kita ke rumah Pak Mul. Sebelum mulai mengolah belalang goreng, tuh lihat Pak Mul sedang menyiapkan perapian yang nantinya akan kita gunakan untuk memasak belalang goreng. Proses pertama yang dilakukan yaitu membersihkan belalangnya dulu. Nah, yang akan kita makan ini nanti hanya kulitnya saja, jadi isi-isi perutnya dihilangkan seperti yang dicontohkan Pak Mul itu. Lihat. Setelah semua belalang bersih, nah kita lihat Buning meracik bumbu. Ini bumbu yang digunakan bawang, daun jeruk, serai, jahe,
kemudian dengan garam secukupnya. Setelah semua bumbu sudah siap, selanjutnya dihaluskan. Ayo kuning, ulek terus sampai halus. Setelah bumbu halus, selanjutnya kita akan menyaburnya dengan belalang yang sudah bersih tadi. Nah, masukkan ke tempat belalang, kemudian diayak seperti yang dilakukan Buning. Selanjutnya, menyiapkan wajan dan minyak. Tuangkan minyak, tunggu minyaknya sampai panas. Sembari menunggu minyak panas, belalang yang sudah siap dipipihkan. Tujuannya untuk nanti hasilnya agar lebih crispy, lebih kriuk, biar kalau kalian makan ada suara krenyes-krenyesnya. Sepertinya minyak sudah panas. Ayo Buning, tuangkan belalangnya. Nah, saat menuangkan, belalang yang sudah berada di minyak yang panas ditekan-tekan. Jangan sampai belalang itu terlipat kembali. Nanti hasilnya tidak kriuk-kriuk lagi. Setelah warna sudah coklat kemerahan, itu tandanya belalang goreng sudah matang. Nah, yuk kita lihat prosesnya lagi. Jangan lupa ya Buning diangkat, nanti gosong loh. Tiriskan belalang di tempat yang sudah disediakan. Kemudian jika sudah siap untuk dikemas, masukkan ke tempat atau keemasan yang sudah disiapkan. Jangan lupa ya, menutupnya yang rapat dan diberi solasi. Agar apa? Agar awet. Kalian tahu tidak? Belalang goreng ini bisa tahan sampai 3 minggu. Wah, kalau kalian sedang berpergian jauh atau untuk oleh-oleh saudara kalian yang rumahnya jauh, cocok nih, awet, tetap bisa kalian nikmati. Setelah semuanya sudah dikemas, maka itu artinya siap untuk dibawa di tempat menjualnya Pak Mul. Nah, yuk. Tuh, lihat, Pak Mul sedang menyiapkan dagangannya. Dia akan memulai berjualan hari ini. Selain menjual belalang goreng, Pak Mul juga menjual belalang yang belum diolah. Nah, itu lihat cara memajangnya. Unik kan? Dalam satu kemasan belalang goreng dibanderol dengan harga Rp25.000. Untuk belalang yang mentah, satu tusuknya harganya Rp8.000. Semangat ya Pak Mul. Semoga dagangannya semuanya laris dan bisa habis tiap hari, agar Pak Mul terus-menerus membuat kuliner belalang goreng. Nah, agar kuliner belalang goreng dari Gunung Kidul tetap ada sampai. Nah, gimana? Seru kan? Wah, nah tadi kalian sudah melihat proses penangkapan sampai memasak sampai menjual walang goreng di Gunung Kidul. Nah,
ini termasuk kuliner yang sangat tradisional di sini. Jadi dari banyaknya kuliner seperti getuk, terus tiwul dan lain sebagainya, walang goreng ini menjadi salah satu pilihan kuliner atau cemilan tradisional. Nah, tadi kan kita sudah lihat proses berbagai macam itu tadi ya. Sekarang Pak Nonza mau memberitahu rasa dari walang goreng tersebut. Nah, ini di depan Pak Nonza sudah ada satu pak walang goreng. Nah, di sini rasanya pedas manis karena ini termasuk favoritnya Pak Nonza. Nah, dari bungkusnya sendiri kita bisa lihat sangat rapi ya. Tadi di sini ada solasinya, jadi bisa disimpan sampai mungkin sekitar 2-3 minggu. Jadi ini kalau mau dibawa pulang masih bisa enak dimakan di rumah, masih bisa disimpan selama 2 minggu. Nah, kita coba buka. Nah, seperti ini penampakannya. Wah. Jadi seperti proses yang sudah kalian lihat, ini belalangnya kayaknya crispy ya rasanya. Pak Non coba ya. Nah, dari proses yang sudah kalian lihat, kan belalangnya kan yang dimanfaatkan cangkang atau kulit belalangnya. Nah, dan cara gorengnya pun dipipihkan, terus ditekan-tekan seperti itu kan. Jadi hasil dari olahan walang goreng ini sangat kriuk dan sangat crispy. Jadi ya enak lah. Wow. Nah, rasa pedasnya pun benar-benar rasa pedas dari cabai. Masih ada biji-biji cabainya di sini. Kemudian gulanya juga menggunakan gula asli, tidak menggunakan pemanis-pemanis buatan atau bahan-bahan instan seperti tadi yang ada di video yang sudah kalian lihat. Nah, mungkin ini sekian saja dari Pak Non. Jadi kuliner belalang ini kuliner tradisional yang kalian harus tahu, harus mengerti ya. Jadi kan kita itu sebenarnya punya banyak kuliner tradisional yang jadi peninggalan simbah-simbah atau kakek nenek kalian di masa lalu yang sekarang masih eksis dan populer. Nah, oke, sekian saja dari Pak Nonza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.